Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Afifah Nabila dengan NIM 55522301154 dan saya membuat video ini sebagai tugas untuk UAS Praktikum Sistem Informasi di kelas 3A. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan penginapan Villa LSA, yaitu soal nomor 1 dan nomor 2 yang akan saya bahas di selanjutnya. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang laporan keuangan Villa LSA. Di sini ditanyakan kelas kamar, tarif per hari, lama menginap, tagihan, pajak, potongan, dan total bayar. Lalu terdapat juga keterangan proses soal dan juga tabel data yang telah tertera di soal ini. Pertama, kita akan menamai dulu tabel datanya dengan nama tabel. Di sebelah sini sudah saya namai. Lalu kita akan mulai untuk mencari kelas kamar untuk nomor pertama. Kita akan cari dengan rumus VLOOKUP. Caranya, kita ketik sama dengan VLOOKUP, lalu kita pilih left karena kelas kamar itu diambil 3 karakter pertama berdasarkan tabel data. Jadi di tabel data kita ambil 3 karakter pertama dari kiri, left, VLOOKUP 3 karakter pertama dari kiri, lalu tabel, koma tabel. Di sini kita ketik koma 4 karena yang kita ingin cari itu di kolom baris keempat. Seperti itu. Lalu kita ketemulah kelas kamar eksekutif. Lalu tinggal kita lanjutkan ke bawah sampai semuanya sudah ketemu kelas kamarnya. Selanjutnya kita mencari tarif per hari. Tarif per hari itu diambil 1 karakter terakhir dan berdasarkan tabel data. Jika kode 1 maka tarif per hari single, jika kode 2 maka tarif per hari double. Cara mencarinya adalah sama dengan kita cari dengan rumus if, bila atau if kode tersebut right, kita ambil 1 nomor dari kanan gitu. If right, bila 1 angka di paling kanan seperti itu sama dengan 1, maka VLOOKUP tabel, maka VLOOKUP left 3 angka dari kiri, tabel, koma 2 karena yang mau kita cari itu di baris kedua, di kolom kedua. Jika tidak, maka VLOOKUP left 3 angka dari kiri, koma tabel, maka kolom ke-3. Kita sudah ketemu tarif per hari, kita tinggal lanjutkan untuk ke nama tamu berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menghitung lama menginap. Di sini kita lihat lama menginap yaitu selisih antara tanggal pergi dengan tanggal datang. Maka di sini kita ketik sama dengan kita ketik di sini days F10 yaitu tanggal pergi, koma tanggal datang. Langsung nanti muncul lama menginapnya berapa hari, lalu kita lanjutkan ke bawahnya. Selanjutnya terdapat tagihan yaitu tarif per hari dikali lama menginap. Jadi kita akan sama dengan tarif per hari dikalikan dengan lama menginap. Seperti itu. Langsung kita lanjutkan ke seterusnya.
Setelah itu kita akan mencari tentang pajak, yaitu diambil satu karakter terakhir dari kode. Jika kode 1, maka pajak 5% dari tagihan, dan jika kode 2, maka pajak 10% dari tagihan. Di sini kita pakai rumus if. Jika if right, jika kode satu angka di sebelah kanan, di paling kanan adalah 1 sama dengan 1, maka pajak 5% dari tagihan. 5% dikalikan dengan tagihan. Jika tidak, maka 10%. Lalu dikalikan dengan jumlah tagihannya. Seperti itu. Selanjutnya tinggal dibawa ke bawahnya. Lalu kita akan mencari potongan. Cara mencari potongan adalah jika lama menginap lebih besar dari 10 hari, maka potongan 5%. Dan jika lama menginap lebih dan sama dengan 6 hari, maka potongan 3%. Dan jika lama menginap kurang dari 6 hari, maka potongan sebesar 0. Tuh. Kita akan menggunakan rumus if. Jika lama menginap, kita klik kolom yang terdiri dari lama menginap. Jika lama menginap lebih dari 10 hari, lebih dari 10, maka 5% dikalikan dengan jumlah tagihan. Dengan jumlah tagihan. Selanjutnya, jika lama menginap lebih besar sama dengan 6 hari, 6, maka maka 3% dikalikan dengan tagihan. Jika tidak, maka 0. Lalu sudah selesai kita mencari potongan. Terakhir kita akan mencari total bayar. Total bayar didapatkan dengan jumlah tagihan ditambah pajak dikurangi dengan potongan yang diberikan. Maka cara mencarinya sama dengan tagihan dikalikan dengan pajak dikurangi dengan potongan. Setelah dapat, kita bisa langsung berikan ke bawah. Selanjutnya kita akan bahas soal kedua, yaitu Lembaga Pendidikan Komputer Laboratorium Studi Akuntansi dan laporan pendaftaran siswa. Di sini terdapat keterangan juga untuk proses soal 2. Terdapat tabel VLOOKUP. Kita akan menamai tabel VLOOKUP tersebut. Di sini saya namai tabel tersebut sebagai biaya. Lalu saya menamai tabel HLOOKUP yang telah tersedia, saya ganti menjadi tabel diskon. Seperti itu. Yang pertama kita akan mencari pekerjaan. Cara mencari pekerjaan, jika kode status A maka karyawan, kode status B maka mahasiswa, dan kode status C maka pelajar. Maka kita cari dengan rumus if. Jika kita klik kolom kode status sama dengan A, maka karyawan.
Dan jika kode status sama dengan B, maka mahasiswa. Dan jika kode status sama dengan C, maka pelajar, atau dan apabila tidak, maka pelajar. Lalu kita bisa tarik bawah. Selanjutnya kita akan mencari nama kelas. Nama kelas diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel data. Jadi di sini kita ambil karakter yang di tengah, kita ambil 3 karakter. Kita gunakan VLOOKUP value karena kita ingin mengeluarkan value yang di tengah. Tuh, VLOOKUP value middle. Lalu kita klik tabel datanya. Kita klik 3 karena kita mulai dari angka yang ketiga. Lalu kita klik 3 karena kita ingin mengambil 3 angka. Lalu kita ketik tabel yang tadi yang bernama tabel biaya. Lalu koma 2, yaitu nama kelas yang berada di kolom kedua. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan menentukan waktu belajar. Waktu belajar diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa. Jika kode P, maka waktu belajar pagi. Jika kode S, maka waktu belajar siang. Dan jika kode M, maka waktu belajar malam. Kita menggunakan rumus if left karena kita ingin mengambil angka yang paling kiri. If left, kita ketik datanya, koma 1, apabila 1 angka di sebelah kiri sama dengan P, maka pagi. Lalu if apabila left sama dengan if left 1 apabila 1 angka di sebelah kiri sama dengan S, maka siang. Selain itu, maka malam. Oke, tutup kurung. Setelah itu kita akan menentukan hari belajar. Dari keterangan hari belajar diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Jika kode SK maka hari belajar Senin Kamis, SJ maka Selasa Jumat, dan RS maka hari belajar Rabu sampai Sabtu. Di sini kita akan pakai rumus if lagi seperti yang sebelumnya. If apabila, sekarang kita pakai yang right karena kita mengambil 2 nominal di sebelah kanan. If right, kita ketik tabel datanya, kita ketik 2 karena kita ingin mengambil 2 angka dari sebelah kanan, sama dengan SK, maka Senin, Kamis. Dan jika if right, kita ulangi seperti yang tadi. Kita ketik tabel datanya.
sama, dan apabila dua angka di sebelah kanan sama dengan SJ, maka Selasa, Jumat. Selain itu, maka Rabu, Sabtu. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan. Selanjutnya, kita akan mencari biaya. Diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Di sini kita sudah punya ya tabel VLOOKUP, yang di sini biayanya sudah tertera. Tinggal kita ambil dengan cara VLOOKUP value. Nah, kita ketik mid karena kita ingin mengambil 3 angka di tengah. Mid 3 karena kita mulai dari nominal ketiga, koma 3 lagi karena kita mengambil 3 angka. Tuh, lalu kita ketik tabel biaya yang tadi sudah kita namakan biaya, koma 3 karena kita ingin mengambil yang di kolom sebelah nomor 3. Seperti itu. Apabila sudah selesai, sekarang kita akan mencari diskon. Cara mencari diskon, diambil karakter dari karakter ketiga seperti yang tadi, lalu kita menggunakan tabel VLOOKUP di sini. VLOOKUP seperti yang tadi, kita pakai value, lalu kita pakai mid. Oke, kita ketik 3,3 karena kita ingin mengambil 3 angka. Lalu kita ketik tabel yang tadi sudah kita namai diskon, dan kita tulis 2 karena itu berada di row kedua. Gitu. Nah, jangan lupa kita kalikan dengan biaya yang tadi sudah kita tentukan. Gitu. Lalu kita bisa tarik ke bawah. Lalu sekarang kita akan menentukan pendapatan bersih. Pendapatan bersih didapat dengan selisih biaya dengan diskon. Maka di sini kita akan mengurangi biaya, kurangi dengan diskon. Kita sudah dapat. Selanjutnya kita akan menentukan total dari semua pendapatan bersih. Caranya adalah dengan rumus sum. Lalu kita tarik datanya dari paling awal hingga paling akhir. Selanjutnya untuk rata-rata kita akan menggunakan rumus average. Untuk average juga sama, langsung kita tarik dari atas sampai akhir. Lalu maksimum, kita pakai rumus max. Lalu kita tarik datanya seperti yang tadi, dan yang terakhir adalah minimum. Kita juga tarik datanya sampai ke akhir. Seperti itu. Jadi sampai sini penjelasan saya tentang beberapa rumus Excel yang telah dipakai tadi, yaitu rumus value, rumus mid, rumus min, rumus if, VLOOKUP, dan VLOOKUP. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.